Kamu pasti pernah dengar berita tentang seseorang yang melakukan sesuatu yang mengerikan, dan reaksi pertamamu selalu sama. Aku tidak mungkin melakukan itu. Tapi pada tahun 1961, seorang psikolog bernama Stanley Milgram memutuskan untuk menguji keyakinan itu. Dan hasilnya, mengubah cara kita memandang manusia selamanya. Eksperimennya sederhana. Seseorang diminta menjadi guru, orang lain menjadi murid. Setiap kali murid menjawab salah, guru harus memberikan kejutan listrik. Mulai dari 15 volt, terus naik sampai 450 volt. Yang tidak diketahui guru, murid itu aktor. Tidak ada kejutan listrik sungguhan. Semua reaksi kesakitan, acting. Tapi guru tidak tahu itu. Dan saat murid mulai berteriak kesakitan, memohon untuk dihentikan, peneliti hanya berkata satu kalimat, "Tolong lanjutkan." Berapa persen orang yang terus menekan tombol sampai 450 volt? Kamu mungkin tebak 1%, mungkin 5%. Jawabannya 65%. 65% orang biasa, bukan kriminal, bukan psikopat, bersedia memberikan kejutan listrik maksimum kepada orang tak bersalah. Hanya karena seseorang dengan jaslab berkata, "Lanjutkan." Ini bukan soal karakter, ini soal situasi. Dan inilah yang membuat psikolog Philip Zimbardo menyebutnya efek Lucifer. Ide bahwa kondisi tertentu bisa mengubah siapapun, orang paling baik sekalipun, menjadi pelaku kejahatan. Zimbardo membuktikannya sendiri pada tahun 1971. Dia membuat penjara simulasi di Stanford. Relawan dipilih acak, sebagian jadi penjaga, sebagian jadi tahanan. Semua orang tahu ini cuma simulasi. Semua orang sehat secara psikologis. Dalam 6 hari, eksperimen harus dihentikan. Para penjaga mulai melakukan penyiksaan psikologis. Para tahanan mulai mengalami gangguan emosional nyata. Orang-orang baik, kondisi yang salah, hasil yang mengerikan. Tapi kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak mereka? Jawabannya ada di 3 mekanisme. Pertama, deindividuasi. Ketika seseorang kehilangan identitas individualnya, bergabung dalam kelompok, memakai seragam, mengikuti peran, otak mulai melepas tanggung jawab pribadi. Bukan aku yang melakukan ini peran yang harus kujalankan. Kedua, difusi tanggung jawab. Ketika ada banyak orang yang terlibat dalam sebuah tindakan, setiap individu merasa bertanggung jawab lebih kecil. Semua orang melakukannya, bukan hanya aku. Ketiga, dehumanisasi. Ketika kita mulai melihat orang lain bukan sebagai manusia, sebagai kategori, sebagai musuh, sebagai objek, hambatan moral kita mulai runtuh. Dan ini yang membuat sejarah penuh dengan kekejaman massal yang dilakukan oleh orang-orang biasa. Mereka tidak gila, mereka tidak lahir jahat. Mereka hanya berada di dalam sistem yang salah cukup lama. Lalu apa artinya ini untuk kamu? Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuat kamu lebih waspada. Karena penelitian Milgram dan Zimbardo bukan hanya tentang laboratorium. Ini terjadi di kantor, di keluarga, di media sosial. Setiap kali kamu diam saat melihat sesuatu yang salah karena semua orang diam. Setiap kali kamu mengikuti keputusan kelompok yang kamu tahu tidak benar. Karena tidak mau berbeda sendiri. Setiap kali kamu melihat seseorang sebagai kategori bukan manusia, itu adalah mekanisme yang sama. Bedanya antara orang yang bertahan dan yang tidak bukan pada karakter bawaan. Bedanya ada di satu hal, kesadaran. Orang yang tahu bagaimana sistem ini bekerja, yang tahu kapan otaknya mulai melepas tanggung jawab, jauh lebih mampu melawannya. Kamu tidak bisa menjamin kamu tidak akan pernah ada di situasi itu. Tapi, kamu bisa tahu seperti apa situasi itu sebelum kamu masuk ke dalamnya. Dan itu sudah cukup untuk membuat perbedaan.